Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan harian kita pada pagi hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 ini. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Selasa ini diambil dari kitab Zakaria pasal 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Saudara jemaat Tuhan, ancaman keharmonisan hubungan antar sesama itu pemicunya antara lain yaitu fitnah. Fitnah dapat memicu retaknya bahkan hancurnya hubungan antar sesama, sehingga merupakan satu ancaman yang mengerikan. Sebab akibatnya hancurnya kerukunan, hancurnya tatanan kehidupan yang harmonis. Menyebarkan fitnah ke sana kemari sangat merusak tatanan kebersamaan umat yang telah dibangun oleh Allah melalui satu proses panjang. Sepanjang perjalanan di gurun pasir menuju tanah perjanjian. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menegaskan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Standar moral dalam perilaku hidup sehari-hari harus ditaati agar relasi sosial antara sesama dapat berjalan harmonis. Saudara jemaat Tuhan, oleh karenanya Tuhan Yesus berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dapat kita baca dalam Matius 5 ayat 37. Fitnah dan kebencian merupakan sahabat karib yang harus diperangi dan dihindarkan dari dalam hati manusia. Karena kebencian yang ada dalam hati manusia membuahkan kehancuran dan kematian. Sasaran atau korban dari kebencian bukan siapa-siapa, tetapi saudara sendiri. Oleh karena itu kebencian harus dihindarkan atau dihentikan. Dan apabila ada yang salah, dapat ditegur dengan terus terang, dinasihati dengan penuh cinta kasih, sehingga terhindar dari kebencian. Dan di dalam hati yang tidak ada pemikiran yang sesat yang dapat mengundang dosa bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain atau umat Tuhan itu sendiri. Karena kebencian itu dihentikan, tidak berkembang dalam hati yang dapat merugikan bahkan membinasakan orang lain. Bandingkan kebencian yang ada di hati Kain terhadap saudaranya Habil. Dendam dari Esau kepada adiknya Yakub. Penulis surah Amsal menekankan perlu menjaga hati, karena dari situlah sumber atau penggerak perilaku manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau menginginkan kami menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Engkau juga menginginkan kami supaya menjadi pemberita kabar sukacita. Jangan sempat keluar dari mulut kami kata-kata yang tidak benar, apalagi fitnah. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah dapat mengakibatkan hancurnya masa depan orang, hancurnya citra sesama kami, apalagi saudara kami. Maka biarlah hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan, sehingga kami dapat menjaga hati kami dan senantiasa terpancar dari hati kami hal-hal yang baik saja, hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Berkati kami hari ini untuk dapat berkata yang baik, berkata jujur mengenai sesama kami, dan menjadi pemberita kabar sukacita yang menyenangkan siapa saja, terutama bagi Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.